Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrus Soleh, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 98A dari UPT Satuan Pendidikan SDN Pogar 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melaksanakan perubahan di kelas. Pada awalnya, perasaan saya dipenuhi dengan kecemasan dan ketegangan. Hal itu karena ada kekhawatiran dalam hati saya, apakah peserta didik bisa mengikuti pendekatan pengajaran baru yang telah saya persiapkan. Kekhawatiran ini meliputi rasa takut bahwa mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan cara pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan aktif dan kemampuan untuk mengatasi tantangan pembelajaran secara mandiri. Selain itu, ada juga perasaan was-was apakah saya mampu memberikan pengajaran yang efektif dengan pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Saya khawatir bahwa lingkungan belajar yang akan saya ciptakan mungkin tidak akan memberikan dukungan yang cukup bagi peserta didik untuk belajar dengan baik. Selain itu, saya merasakan ketidakpastian apakah saya mampu memfasilitasi proses pembelajaran mereka secara efektif. Namun, seiring berlalunya waktu, perasaan-perasaan negatif itu mulai berganti dengan kepercayaan diri yang tumbuh. Saya mulai melihat perubahan positif di kelas. Peserta didik mulai aktif terlibat dalam pembelajaran, berani mengajukan pertanyaan dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Hal ini membuat saya merasa lebih senang dan bahagia dalam peran saya sebagai guru. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan di kelas. Berani untuk berubah berarti berani untuk memulai perubahan dari diri sendiri. Konsep studying well-being, kesejahteraan siswa, yang merupakan tujuan dari filosofi pendidikan Ki HD adalah hal yang menjadi fokus utama perencanaan. Seorang guru harus mampu menjadi fasilitator yang melayani kebutuhan dan menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan belajarnya. Saya harus menyadari bahwa peserta didik memiliki gaya dan tujuan belajar yang beraneka ragam, sehingga pembelajaran yang saya sajikan harus bisa mengakomodir semua keragaman itu. Gagasan yang muncul dalam mengumpulkan data yang valid tentang gaya belajar dan tujuan peserta didik belajar. Refleksi adalah hal yang pertama yang saya lakukan. Peserta didik juga saya ajak untuk melakukan refleksi terhadap layanan pembelajaran yang selama ini mereka dapatkan bersama saya. Hasil refleksi diharapkan dapat mengungkap keunggulan maupun kelemahan diri saya sebagai seorang guru dalam memberikan fasilitas pembelajaran untuk mereka serta dapat menjadi data yang valid dalam melakukan perencanaan perbaikan menuju konsep merdeka belajar. Adapun gagasan yang timbul selama proses perubahan di kelas sebagai berikut. 1. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. 2. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. 3. Mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Praktek baik yang sudah dilakukan antara lain: 1. Setiap hari sebelum pembelajaran membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek secara bersama-sama. 2. Melakukan pembelajaran dengan metode tutor sebaya. 3. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
4. Memanfaatkan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tahap perencanaan aksi nyata. 1. Koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan bimbingan kepala sekolah dan teman sejawat. Tahap pelaksanaan penerapan aksi nyata. 1. Berdoa sebelum belajar. 2. Menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 4. Menjelaskan tugas kelompok. 5. Membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi. 6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat. 7. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Tahapan refleksi pelaksanaan aksi nyata. Hambatan. 1. Masih ada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi. 2. Masih ada siswa yang masih malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Solusi. 1. Melakukan pendekatan personal dan melatih peserta didik untuk aktif dalam kegiatan diskusi. 2. Melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka berani berbicara dengan cara membiasakan diri dalam kegiatan berbicara di depan kelas. Hasil pelaksanaan aksi nyata. 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. 2. Menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu sikap mandiri. 3. Guru menjadi semakin semangat dalam melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Monika Rahayu. Saya rekan dari Pak Badrus Soleh, guru CGP Angkatan 11. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Badrus sudah sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan juga sudah sangat bagus. Sukses selalu untuk Pak Badrus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ahmad Anis Aska, belajar bersama Pak Badrus. Membuat saya senang dan lebih cepat memahami pembelajaran. Karena Pak Badrus selalu membimbing dan memberikan kesempatan kepada kami untuk aktif dalam pembelajaran. Kita sebagai peserta didik dapat bebas menyampaikan pendapat kita dengan baik. Terima kasih. Demikian paparan saya mengenai aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.